Dalam kerangka bisnis model kanvas, BMC, segmentasi konsumen adalah pilar pertama yang menentukan arah seluruh elemen bisnis lainnya. Berdasarkan strategi modernisasi warung makan, segmentasi bukan sekadar mendata siapa yang datang, melainkan memahami motivasi psikologis dan kebutuhan fungsional mereka secara mendalam. Berikut adalah penjelasan detail 4 segmen utama yang dapat Anda praktekkan untuk warung makan Anda. 1. Kelompok akademis, mahasiswa dan pelajar. Kelompok ini sangat sensitif terhadap harga namun memiliki ekspektasi fasilitas yang tinggi. Kebutuhan utama, porsi makanan yang besar dengan harga yang ramah di kantong untuk menjaga keberlangsungan uang saku. Praktek lapangan, sediakan fasilitas pendukung produktivitas seperti wifi gratis berkecepatan tinggi dan banyak titik pengisian daya, stop kontak. Fokuslah pada pelayanan yang membuat mereka merasa warung Anda adalah kantor kedua untuk mengerjakan tugas. 2. Kelompok produktif, pekerja kantoran dan buruh. Bagi segmen ini, waktu adalah komoditas yang paling berharga. Kebutuhan utama, kecepatan layanan, speed of service, karena waktu istirahat yang terbatas rata-rata hanya 60 menit. Praktek lapangan, sediakan menu paket, makanan sudah termasuk minuman, untuk mempercepat proses pengambilan keputusan pelanggan. Pastikan lingkungan bersih agar mereka bisa sejenak melepas penat dari rutinitas kerja. 3. Kelompok sosial, warga dan komunitas lokal. Segmen ini adalah fondasi pendapatan dasar yang stabil melalui kunjungan rutin harian. Kebutuhan utama, hubungan personal, kepercayaan, dan kehangatan interaksi sosial yang tidak formal. Praktek lapangan, bangun konsep ruang ketiga, third space, di mana warga bisa berkumpul dan bertukar kabar. Pelayanan harus bersifat empatik, misalnya staf sebaiknya dilatih untuk mengingat nama pelanggan atau menanyakan kabar secara tulus. 4. Kelompok digital, keluarga dan pekerja remote. Segmen ini mungkin tidak pernah datang secara fisik, namun sangat memengaruhi reputasi online Anda. Kebutuhan utama, keamanan pangan, food safety, kemasan yang praktis serta estetik, dan kecepatan pengiriman melalui aplikasi. Praktek lapangan, pastikan kualitas layanan digital setara dengan layanan di tempat, karena segmen ini sangat sensitif terhadap ulasan bintang di aplikasi pesan antar. Gunakan kemasan yang rapi untuk membangun kesan profesional. Tips implementasi, untuk mempraktekkan segmentasi ini dengan baik, jangan hanya mengandalkan insting. Gunakan data dari sistem kasir digital POS untuk memantau kelompok mana yang paling sering berkunjung pada jam-jam tertentu, sehingga Anda bisa menyesuaikan stok bahan baku dan jumlah staf di lapangan. Dalam kerangka bisnis model kanvas, BMC, proposisi nilai, value propositions, adalah jantung dari bisnis yang menjawab pertanyaan. Mengapa pelanggan harus memilih warung Anda dibandingkan 10 warung lainnya di jalan yang sama? Berdasarkan strategi modernisasi warung makan, proposisi nilai harus bersifat solutif, emosional, dan berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan detail 4 pilar proposisi nilai yang dapat Anda praktekkan. 1. Modernisasi comfort food. Menyajikan menu yang sangat akrab di lidah masyarakat namun dengan peningkatan kualitas yang nyata. Praktek lapangan. Gunakan bahan baku yang lebih segar dan lakukan inovasi pada teknik pengolahan, seperti meminimalkan penggunaan minyak jenuh. Sentuhan unik. Ciptakan variasi sambal yang unik untuk memberikan kesan bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki standar kualitas restoran dengan harga warung. 2. Konsep third space yang inklusif. Mengubah fungsi warung dari sekadar tempat pengisian energi menjadi ruang beraktivitas yang nyaman. Fasilitas pendukung. Sediakan wifi gratis berkecepatan tinggi dan titik pengisian daya stop kontak yang memadai. Atmosfer. Atur pencahayaan agar nyaman untuk bekerja, tidak terlalu redup atau menyilaukan, dan pastikan sirkulasi udara baik agar pelanggan betah berlama-lama. 3. Standar higienitas yang transparan. Membangun kepercayaan instan melalui kebersihan yang terlihat jelas oleh pelanggan. Dapur terbuka, open kitchen. Terapkan konsep dapur yang bersih di mana pelanggan bisa melihat proses memasak. Kedisiplinan staf. Pastikan staf selalu menggunakan apron dan menjaga kebersihan area cuci piring serta toilet secara konsisten. 4. Harga jujur dengan kualitas unggul. Memberikan nilai maksimal atas setiap rupiah yang dikeluarkan pelanggan. Value for money. Transparansi. Tawarkan struktur harga yang kompetitif tanpa ada biaya tersembunyi. Persepsi kualitas. Pastikan porsi dan rasa yang disajikan sebanding dengan harga, sehingga pelanggan merasa puas dan menganggap pengeluaran mereka setimpal dengan manfaat gizi yang didapat. Tips implementasi. Agar proposisi nilai ini efektif, Anda harus konsisten dalam eksekusi harian.
Gunakan SOP memasak dan timbangan bumbu yang presisi agar rasa makanan tidak berubah-ubah, sehingga pelanggan tidak merasa berjudi saat datang kembali. Dalam kerangka bisnis model Canvas, BMC, saluran, channels, adalah jembatan yang menghubungkan proposisi nilai Anda dengan segmen konsumen yang dituju. Pada bisnis warung makan sederhana yang modern, saluran harus bersifat hibrida, omnichannel, menggabungkan kekuatan fisik dan digital untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang mulus. Berikut adalah penjelasan detail 4 saluran distribusi utama untuk dipraktekkan. 1. Kehadiran digital aktif, social media branding. Saluran ini berfungsi untuk membangun narasi dan ikatan emosional sebelum pelanggan datang ke warung. Praktek lapangan, manfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook bukan hanya untuk iklan statis, tetapi untuk membagikan konten di balik layar. Contoh konten. Tunjukkan proses pemilihan sayuran segar di pasar subuh atau keramahan staf saat menyambut pelanggan pertama untuk membangun rasa memiliki dari calon pembeli. 2. Kemitraan platform layanan pesan antar, delivery. Saluran ini memungkinkan warung tetap produktif dan menghasilkan pendapatan meskipun lokasi fisik sedang sepi karena faktor eksternal, seperti hujan lebat. Praktek lapangan, lakukan integrasi total dengan platform seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Optimasi digital. Gunakan strategi optimasi kata kunci pada menu digital agar warung Anda muncul di urutan atas algoritma pencarian aplikasi. 3. Pemasaran fisik dan visual. Komunikasi visual di lokasi usaha sangat krusial untuk menarik perhatian orang yang melintas secara langsung. Identitas visual. Gunakan papan nama yang terbaca jelas dari jarak minimal 50 meter. Alat bantu penjualan. Sediakan daftar menu yang dilengkapi foto menggugah selera dan pastikan staf mengenakan seragam yang rapi untuk menegaskan kesan profesionalisme. 4. Interaksi langsung di lokasi Dine-in. Pengalaman fisik di dalam warung tetap menjadi saluran terkuat untuk membentuk loyalitas jangka panjang. Atmosfer ruangan. Perhatikan kenyamanan suhu ruangan, sirkulasi udara yang baik, hingga musik latar yang diputar secara halus. Dampak psikologis. Suasana yang nyaman memengaruhi durasi pelanggan berada di warung, yang seringkali berujung pada peningkatan jumlah pesanan tambahan. Tips implementasi. Untuk mempraktekkan saluran ini dengan baik, pastikan adanya konsistensi identitas visual di semua lini. Foto makanan yang dilihat pelanggan di Instagram atau aplikasi delivery harus memiliki standar kualitas dan tampilan yang sama saat mereka datang langsung ke warung Anda. Dalam kerangka bisnis model Canvas, BMC, hubungan pelanggan, customer relationships, berfokus pada bagaimana Anda menarik, mempertahankan, dan menumbuhkan basis pelanggan Anda. Membangun loyalitas jauh lebih efektif secara biaya, 5 hingga 25 kali lipat lebih murah, dibandingkan terus-menerus mencari pelanggan baru melalui iklan berbayar. Berikut adalah penjelasan detail mengenai 4 strategi hubungan pelanggan untuk dipraktekkan pada warung makan Anda. 1. Program loyalitas berbasis pengalaman. Gunakan sistem yang memberikan penghargaan atas kedatangan berulang untuk menciptakan rasa eksklusivitas. Praktek lapangan. Gunakan kartu stempel fisik atau pencatatan digital berbasis nomor WhatsApp. Contoh, berikan menu spesial yang tidak dijual untuk umum setelah pelanggan mencapai 10 kali kunjungan untuk memberikan kesan keanggotaan yang istimewa. 2. Hospitality yang personal dan empatik. Latih staf Anda untuk menjadi tuan rumah, bukan sekadar pelayan transaksional. Praktek lapangan. Biasakan staf untuk mengingat nama pelanggan tetap atau sekadar menanyakan kabar secara tulus. Dampak. Manusia secara alami akan kembali ke tempat di mana mereka merasa dikenal, dihargai, dan memiliki ikatan personal. 3. Manajemen komunitas dan ulasan digital. Aktiflah berinteraksi di ruang digital untuk menunjukkan bahwa Anda peduli terhadap masukan pelanggan. Praktek lapangan. Balas komentar di Google Maps atau media sosial dengan gaya bahasa personal, hindari penggunaan template mesin yang kaku. Manajemen krisis. Jika ada keluhan, mintalah maaf dengan tulus dan berikan kompensasi, seperti diskon kunjungan berikutnya, untuk mengubah pelanggan kecewa menjadi pendukung setia, brand advocate. 4. Pelibatan konsumen dalam inovasi. Ajak pelanggan untuk merasa memiliki andil dalam perkembangan warung Anda. Praktek lapangan. Sesekali adakan jajak pendapat krim polling di media sosial untuk menentukan menu baru yang akan diluncurkan bulan depan. Dampak. Hal ini menciptakan keterikatan emosional karena pelanggan merasa suara mereka didengarkan dalam perjalanan bisnis Anda. Tips implementasi.
Kunci utama dari hubungan pelanggan adalah kejujuran. Jika terjadi krisis, seperti kenaikan harga bahan baku, lakukan komunikasi yang jujur kepada pelanggan melalui menu engineering daripada menurunkan kualitas secara diam-diam. Kejujuran dalam situasi sulit justru seringkali memperkuat loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Dalam kerangka bisnis model Canvas, BMC, arus pendapatan, revenue streams, adalah komponen yang menggambarkan bagaimana bisnis menghasilkan uang dari setiap segmen pasar. Untuk warung makan sederhana, pendapatan yang sehat berasal dari kombinasi berbagai pintu masuk kas guna memitigasi risiko penurunan penjualan di satu sektor. Berikut adalah penjelasan detail mengenai diversifikasi arus pendapatan untuk dipraktekkan. 1. Penjualan produk utama, makanan berat. Ini adalah pendapatan inti dari bisnis Anda yang berfokus pada volume penjualan tinggi. Komponen mencakup berbagai variasi olahan makanan berat seperti nasi, mie, dan lauk pauk utama. Praktek lapangan. Pastikan margin keuntungan tetap terjaga melalui kontrol porsi yang ketat agar harga pokok penjualan HPP stabil meskipun harga pasar berfluktuasi. Visualisasi diwakili oleh ikon uang dan menu pada poin 5 di 1.047.649 tautkan ke .jpg. 2. Produk margin tinggi, minuman dan snack. Produk pendamping seringkali menyumbang persentase keuntungan bersih yang jauh lebih besar dibandingkan makanan berat. Komponen minuman segar, jus, kopi susu, dan camilan gorengan. Praktek lapangan. Dorong staf untuk melakukan upselling, menawarkan minuman atau kerupuk saat pelanggan memesan makanan, karena biaya produksi item-item ini relatif rendah namun sangat dibutuhkan pelanggan sebagai pendamping makan. 3. Layanan catering dan pesanan besar. Layanan ini sangat membantu dalam menjaga stabilitas arus kas cash flow harian di luar pelanggan yang datang langsung. Komponen paket nasi kotak untuk acara syukuran, rapat kantor, atau instansi pemerintah. Praktek lapangan. Gunakan sistem pembayaran di muka atau uang muka, DP, untuk layanan ini guna memastikan ketersediaan modal operasional sebelum pesanan diproses. 4. Penjualan produk retail atau turunan. Menciptakan pendapatan pasif yang bisa dibawa pulang oleh pelanggan, bahkan di luar jam operasional warung. Komponen penjualan produk tanda mata seperti sambal botolan khas warung, kerupuk kemasan premium, atau bumbu rahasia siap pakai. Praktek lapangan. Letakkan produk-produk ini di dekat kasir, area point of sale, agar mudah terlihat dan memicu pembelian impulsif saat pelanggan membayar makanan mereka. Tips strategis. Optimalkan arus pendapatan dengan menyediakan berbagai metode pembayaran. Selain tunai, Karis Cash, penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS sangat disarankan untuk meminimalisir risiko peredaran uang palsu dan mempermudah pencatatan penjualan secara real-time. Dalam kerangka bisnis model Canvas, BMC, aktivitas kunci, Key Activities, adalah rangkaian kegiatan rutin yang harus dilakukan dengan disiplin tinggi agar roda bisnis tetap berputar sempurna dan proposisi nilai tetap terjaga. Berdasarkan strategi modernisasi warung makan, berikut adalah penjelasan detail mengenai 4 aktivitas kunci untuk dipraktekkan. 1. Quality Control dan standarisasi rasa R&D. Aktivitas ini memastikan pelanggan mendapatkan rasa yang identik setiap kali mereka kembali berkunjung. Penerapan SOP. Gunakan Standard Operating Procedure SOP memasak yang mencakup timbangan bumbu yang presisi. Praktek lapangan. Lakukan pengecekan rasa secara berkala oleh koki atau pemilik, chef cooking sebelum menu disajikan kepada pelanggan untuk menjaga reputasi rasa autentik. 2. Manajemen rantai pasok dan food waste. Kegiatan ini berfokus pada efisiensi pengadaan bahan baku untuk menjamin kesegaran sekaligus melindungi margin keuntungan. Sistem FIFO. Terapkan sistem first in first out FIFO dalam penyimpanan bahan baku. Praktek lapangan. Pantau stok secara harian untuk memastikan tidak ada bahan yang terbuang percuma. Line standardized process, yang secara langsung akan memengaruhi kesehatan keuangan bisnis. 3. Pemasaran konten dan branding. Aktivitas untuk menjaga agar merek warung tetap diingat, top of mind oleh pelanggan di tengah persaingan yang ketat. Produksi visual. Secara rutin buatlah konten visual yang menarik mengenai menu atau suasana warung untuk diunggah ke media sosial. Praktek lapangan.
Gunakan interaksi digital untuk membangun narasi harian yang menarik minat calon pelanggan baru maupun pelanggan lama. 4. Pelatihan staf dan evaluasi kinerja. Manusia adalah garda terdepan dalam pelayanan, sehingga pengembangan keterampilan mereka menjadi aktivitas yang sangat vital. Pelatihan rutin. Adakan sesi pelatihan, Kramas training mengenai teknik pelayanan baru dan keramahan kepada pelanggan. Praktek lapangan, lakukan pertemuan rutin untuk menyelaraskan visi, mendengarkan kendala staf di lapangan, dan memberikan evaluasi berbasis kinerja agar operasional tetap efisien. Tips implementasi. Untuk mempraktekkan hal ini dengan baik, pastikan setiap aktivitas terdokumentasi dengan jelas dalam bentuk jadwal harian atau mingguan. Aktivitas yang terstruktur akan meminimalkan kesalahan teknis dan memastikan warung Anda beroperasi secara profesional layaknya entitas bisnis modern. Dalam kerangka bisnis model Canvas, BMC, sumber daya kunci, key resources adalah aset-aset strategis yang diperlukan untuk menggerakkan roda bisnis dan mewujudkan proposisi nilai kepada pelanggan. Tanpa sumber daya ini, rencana bisnis hanyalah sebuah wacana tanpa mesin penggerak. Berdasarkan arsitektur strategis pada file 1.047.649 tautkan ke .jpg, berikut adalah penjelasan detail mengenai 4 kategori sumber daya kunci untuk dipraktekkan. 1. Sumber daya manusia, SDM, yang berkarakter. Manusia adalah aset yang paling sulit ditiru oleh kompetitor dan menjadi pembeda utama di tengah kemajuan teknologi. Kebutuhan. Anda membutuhkan tim dapur, key skill team, yang memiliki dedikasi tinggi terhadap konsistensi rasa. Praktek lapangan, rekrut dan latih staf pelayanan agar memiliki karakter yang ramah, empati, dan mampu menjadi tuan rumah yang baik bagi pelanggan. 2. Lokasi strategis dan infrastruktur fisik. Bukan sekadar tempat berjualan, tetapi bagaimana infrastruktur tersebut dikelola untuk kenyamanan pelanggan. Kebutuhan. Memiliki lokasi yang mudah dijangkau, warung strategik dengan fasilitas pendukung yang memadai. Praktek lapangan. Pastikan aspek kebersihan fisik seperti toilet yang wangi, wastafel yang bersih, serta sirkulasi udara yang baik terjaga setiap hari, karena ini adalah aset vital bagi kepuasan pelanggan. 3. Kekayaan intelektual, resipi dan brand. Identitas unik yang membuat warung Anda memiliki reputasi di mata masyarakat. Kebutuhan. Resep masakan autentik yang menjadi ciri khas dan nama merek yang memiliki citra jujur. Praktek lapangan. Dokumentasikan seluruh resep rahasia Anda secara internal agar kualitas rasa tetap terjaga meski terjadi pergantian staf. Gunakan bahan-bahan segar, fresh ingredients, secara konsisten untuk menjaga integritas rasa tersebut. 4. Teknologi dan data penjualan. Pemanfaatan alat modern untuk meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pengambilan keputusan. Kebutuhan. Sistem kasir digital atau point of sale POS dan perangkat teknologi pendukung lainnya. Praktek lapangan. Gunakan data dari sistem POS untuk memantau stok dan penjualan secara real time. Gunakan pula basis data pelanggan yang terkumpul untuk merancang program loyalitas yang lebih tepat sasaran. Tips implementasi. Kelola aset-aset ini dengan bijak melalui pemeliharaan rutin. Misalnya, lakukan perawatan pada alat dapur secara berkala dan berikan pelatihan berkelanjutan bagi staf untuk memastikan sumber daya kunci Anda selalu dalam kondisi optimal untuk bersaing di pasar. Dalam kerangka bisnis model Canvas, BMC, kemitraan kunci Key Partnerships adalah jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis berfungsi dengan lebih efisien. Di dunia bisnis modern, Anda tidak bisa bergerak sendiri. Kemitraan strategis adalah jalan pintas menuju efisiensi, keamanan operasional, dan perluasan jangkauan pasar. Berdasarkan arsitektur strategis pada file 1.047.649 tautkan ke .jpg, berikut adalah penjelasan detail mengenai 4 kategori kemitraan kunci untuk dipraktekkan. 1. Pemasok bahan baku lokal dan petani, trusted suppliers. Membangun hubungan jangka panjang dengan penyedia bahan utama untuk menjamin stabilitas produksi. Tujuan. Mendapatkan harga grosir yang kompetitif dan jaminan kualitas bahan baku yang segar setiap hari. Praktek lapangan. Jalin kerjasama dengan pedagang pasar atau petani lokal secara langsung. Pastikan Anda memiliki lebih dari satu pemasok cadangan untuk mengantisipasi kelangkaan bahan tertentu di pasar. 2. Mitra logistik dan pengantaran, delivery driver. Memperluas jangkauan warung tanpa harus memiliki armada pengiriman sendiri. Tujuan.
Menjangkau pelanggan yang tidak bisa datang langsung ke lokasi fisik. Praktek lapangan. Perlakukan pengemudi ojek online sebagai mitra strategis, bukan sekadar kurir. Sediakan area tunggu yang layak dan ramah bagi mereka, karena driver yang senang akan memberikan pelayanan pengantaran yang lebih cepat dan aman bagi pelanggan Anda. 3. Penyedia layanan teknologi dan pembayaran payment systems. Modernisasi transaksi untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelanggan. Tujuan: menyediakan metode pembayaran non-tunai yang praktis dan meminimalisir risiko kehilangan uang tunai atau peredaran uang palsu. Praktek lapangan. Bekerja sama dengan perbankan atau penyedia layanan QRIS. Selain itu, integrasikan bisnis dengan platform online atau aplikasi kasir POS untuk pencatatan keuangan yang otomatis. 4. Influencer lokal dan komunitas, online platforms. Membangun kepercayaan publik melalui suara pihak ketiga yang relevan. Tujuan: memperkenalkan warung ke basis massa yang lebih luas melalui ulasan yang jujur dan menarik. Praktek lapangan. Berkolaborasi dengan tokoh masyarakat atau food blogger lokal. Anda juga bisa bermitra dengan komunitas sekitar, misal, komunitas olahraga atau hobi, untuk menjadikan warung Anda sebagai tempat berkumpul rutin mereka. Tips implementasi. Kemitraan yang sukses harus didasari oleh prinsip saling menguntungkan. Pastikan Anda menjaga komunikasi yang baik dan melakukan pembayaran tepat waktu kepada pemasok agar ekosistem bisnis Anda tetap kokoh dan saling mendukung saat terjadi krisis. Dalam kerangka bisnis model Canvas (BMC), struktur biaya, cost structure, adalah elemen terakhir yang memetakan seluruh pengeluaran finansial yang diperlukan untuk mengoperasikan model bisnis Anda. Pengelolaan biaya yang bijak sangat krusial untuk memastikan kesehatan margin keuntungan dan mencegah kebocoran anggaran yang tidak terdeteksi. Berdasarkan strategi modernisasi warung makan pada file 1.047.649 tautkan ke .jpg, berikut adalah rincian struktur biaya untuk dipraktekkan secara detail. 1. Biaya tetap, fixed costs. Ini adalah pengeluaran yang jumlahnya cenderung stabil dan harus dibayar terlepas dari berapa banyak porsi makanan yang terjual. Sewa bangunan. Biaya penggunaan lokasi usaha secara bulanan atau tahunan. Gaji pokok staf, upah rutin untuk tim dapur dan staf pelayanan. Biaya operasional rutin. Mencakup biaya internet untuk fasilitas wifi pelanggan, biaya keamanan, dan penyusutan peralatan dapur. Praktek lapangan. Pastikan total biaya tetap tidak melebihi persentase tertentu dari proyeksi pendapatan agar bisnis tidak mengalami defisit saat penjualan sedang lesu. 2. Biaya variabel. Variable costs. Biaya yang besarnya berubah-ubah mengikuti volume penjualan harian Anda. Bahan baku. Pembelian sayuran, daging, bumbu, dan bahan makanan lainnya. Kemasan, packaging. Biaya wadah makanan, terutama untuk pesanan melalui layanan delivery. Praktek lapangan. Terapkan kontrol portion control, yang ketat menggunakan timbangan bumbu dan bahan yang presisi, agar harga pokok penjualan (HPP) tetap stabil meskipun harga pasar berfluktuasi. 3. Biaya pemasaran dan pengembangan. Alokasi dana untuk memastikan warung Anda tetap kompetitif dan terus tumbuh. Promosi digital. Anggaran untuk pembuatan konten media sosial atau kerjasama dengan influencer lokal. Riset menu baru. Biaya eksperimen untuk menciptakan variasi menu baru guna menjaga minat pelanggan. Praktek lapangan, sisihkan persentase kecil dari keuntungan setiap bulan khusus untuk kegiatan promosi agar jangkauan pasar terus meluas. 4. Dana cadangan dan mitigasi risiko. Anggaran darurat yang seringkali terlupakan namun sangat vital untuk keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dana darurat. Untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok yang mendadak atau perbaikan alat dapur yang tidak terencana. Praktek lapangan. Secara disiplin menyisihkan sebagian laba bersih ke dalam rekening cadangan agar Anda memiliki bantalan finansial saat terjadi krisis. Tips implementasi. Gunakan laporan dari sistem kasir digital POS untuk memantau pengeluaran secara harian. Dengan data yang akurat, Anda dapat melakukan menu engineering yaitu mengevaluasi menu mana yang memberikan keuntungan besar dengan biaya produksi rendah sehingga Anda bisa lebih fokus mempromosikan menu tersebut.